Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada seri pembelajaran Microsoft Excel bagi pemula bagian ke-47 kali ini, saya juga akan masih menjawab pertanyaan dari penonton. Ya, salah satunya adalah menanyakan bagaimana agar file laporan yang sangat rahasia itu tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak atau tidak dibaca atau dibuka oleh orang yang tidak berhak. Maka jawabannya adalah harus diberi password. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara memberi password. Nah, langkahnya cukup simpel, sederhana. Maka mari kita ikuti simulasinya yang berikut ini. Ya, di hadapan kita telah ada satu lembar kerja yang masih kosong ya. Kita simulasikan saja, misalnya di sini kita buat katakanlah nomor urut. Kemudian di sini ada nama, kemudian di sini ada gaji pokok, kemudian tunjangan A gitu ya. Nah, lalu silakan nanti ada tunjangan B, tunjangan C gitu ya. Sini pajak, kemudian total gitu aja lah. Ini contoh ya. Nah, anggap saja bahwa di dalam laporan ini sudah terisi sesuatu data yang memang sangat rahasia gitu ya. Sehingga kita harus memproteksinya agar tidak jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka Anda tinggal mengisikan datanya saja. Ini saya hanya mensimulasikan. Tapi bolehlah kalau kita memberi sedikit sentuhan data, katakanlah ada nomor urut, ya, ada nomor urut sampai dengan nomor berapa ini? Ya, nomor 12 gitu ya. Silahkan selanjutnya yang saya blok warna kuning ini anggap saja sudah ada datanya untuk menyingkat waktu saja. Karena entry data baik secara otomatis menggunakan rumus maupun dengan entry manual itu silahkan ya, tergantung dari kebutuhan kita. Nah, sekarang bagaimana agar data yang telah kita masukkan ya setelah kita entry, terlepas apakah data ini menggunakan rumus maupun diketik biasa ya. Misalnya di sini ada judulnya, oh ya, sekalian mengingat laporan atau membuat judul misalnya laporan gaji bulan September 2022 misalnya. Kita ingat ya bahwa di dalam bagian-bagian sebelumnya ini bisa kita centerkan terhadap seluruh itu dengan match and center. Nah, ini sudah kita bahas di dalam bagian-bagian sebelumnya. Nah, sekarang biasanya kalau kita menyimpan itu kan hanya file, save, lalu dimasukkan nama filenya misalnya laporan gaji bulan September 2022. Biasanya hanya langsung diketik nama file dan foldernya, hanya begitu. Maka agar ini bisa terproteksi ya, diberi password itu Anda masuk ke more option. Nah, di dalam more option itu ya nama file tetap masuk lagi ya. Sekali lagi biasanya orang hanya mengetikkan nama file dan foldernya mana. Maka Anda perhatikan di sebelah kiri dari tombol save itu ada tools ya. Kita klik tools, di sini ada general option. Nah, general option salah satu dialog box-nya adalah password to open. Di sini memang ada
password to modify sementara dianggap tidak ada. Ya, yang penting password to open. Nah, di sini Anda ketik apapun, misalnya kita ketik huruf A atau huruf C atau angka atau bahkan apapun, munculnya balet-balet seperti itu. Sehingga kita jangan sampai lupa untuk mengetikkannya, karena begitu lupa Anda sudah nggak bisa membukanya lagi. Seperti layaknya kalau Anda memberi password di media sosial, entah itu di email atau aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, misalnya kita ketik A, B, C, D, E misalnya. Begitu tekan enter, maka dia minta konfirmasi, ya. Re-enter password to open, macam ini. Di sini Anda harus mengetikkan password yang Anda ketikkan pertama tadi. Kalau misalnya tadi A, B, C, D, E, kita perhatikan hanya 5 ketuk, ya. Di sini pun kita juga harus ketik A, B, C, D, E misalnya. Ternyata begitu kita OK, kita kan nggak melihat apakah betul-betul yang kita ketikkan ini A, B, C, D, E, baik yang pertama maupun yang kedua, karena nggak kelihatan. Wujudnya kan balet, jadi kita nggak tahu. Begitu klik OK, maka dia akan muncul komentar confirmation password is not match, ya, atau confirmation password is not identical ya, artinya tidak identik sama atau not match. Kita klik OK, dia minta klik ulang, kita ketik lagi A, B, C, D, E, OK. Nah, confirmnya harus betul A, B, C, D, E misalnya. Huruf besar, huruf kecil harus dibedakan. Nah, baru kita klik save semacam itu. Kita klik save, maka otomatis nanti kalau kita akan mengopen file ini, dia akan minta passwordnya. Ya, demikian, selamat mencoba. Silahkan diuji cobakan atau Anda praktekkan langsung. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa kirim lagi ke WA saya, ya, di dalam description video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan video pembelajaran untuk pemula untuk Microsoft Excel bagi pemula, Anda bisa mengikuti dari bagian 1, di mana bagian ke-47 ini adalah bagian penghujung untuk pemula. Masih ada 3 bagian, di bagian 48, 49, dan 50. Nanti akan kita spesifikasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton yang sudah mengikuti dari bagian 1. Nah, kalau Anda terkesan, silahkan kasih like, ya. Syukur-syukur bisa Anda bantu share supaya orang-orang yang membutuhkan, baik itu teman, tetangga, relasi lain, juga bisa mengikuti atau bisa tercerahkan juga. Kalau Anda berkenan, tentu saya akan sangat bangga dan berbahagia kalau memberikan subscribe-nya, supaya saya lebih bersemangat di dalam membuat video-video ini selanjutnya. Jadilah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.